Kalau lo sering ngerasa gagal, mungkin kisah ini cocok buat lo. Di tahun 1964, ada anak muda yang namanya Ma Yun. Ma Yun ini yang kita kenal sekarang dengan nama Jack Ma, yaitu salah satu pendiri Alibaba. Alibaba merupakan marketplace terbesar di Cina saat ini ya. Bahkan dia bersaing dengan marketplace terbesar di dunia, seperti Amazon misalnya. Jadi masa mudanya si Jack Ma ini nggak mudah ya. Jadi dia tuh banyak penolakan di masa mudanya. Kehidupan si Jack Ma itu jauh dari kata mudah. Dia lahir dari keluarga miskin dan nggak memiliki latar belakang yang istimewa. Sejak kecil, dia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan gigih. Tapi juga dia menghadapi banyak sekali tantangan. Jadi kisah ini dimulai dari dia belajar bahasa Inggris ya. Sejak usia muda, Jack Ma memiliki ketertarikan sama bahasa Inggris. Karena dia ngerti bahwa ini bisa jadi peluang dia untuk jadi lebih baik kehidupannya di masa depan. Jadi dia sering pergi ke hotel terdekat di Hangzhou dan menjadi pemandu wisata gratis. Tujuannya adalah supaya dia bisa ngelatih skill bahasa Inggrisnya. Kemudian dia mulai ngadepin kegagalan. Jadi kegagalan yang dihadapin pertama itu adalah kegagalan di akademik. Jadi dia tuh pernah gagal di ujian masuk sekolah menengah 2 kali. Bayangin 2 kali ya. Ya mungkin kalau ujian masuk sekolah kadang terjadi juga ya di sekitar kita. Tapi dia juga ternyata gagal masuk perguruan tinggi 3 kali. Jadi setelah dia gagal masuk ke sekolah menengah, dia juga ternyata gagal waktu coba masuk ke perguruan tinggi. Dan ini bukan sekedar kegagalan kecil ya. Karena dia di 2 fase untuk masuk ke jenjang pendidikan itu sulit ya dengan kegagalan-kegagalan tadi. Tapi ternyata nggak cukup di situ. Ternyata si Jack Ma juga mengalami penolakan lagi setelah dia lulus dari perguruan tinggi. Jadi walaupun dia habis ditolak 3 kali di perguruan tinggi, ternyata dia sempat kuliah di Hangzhou Normal University dengan gelar sarjana bahasa Inggris. Tapi ternyata ujiannya itu datang lagi ya. Setelah dia lulus kuliah, ternyata dia kesulitan untuk cari pekerjaan. Ada kisah terkenal tentang Jack Ma. Dia sempat ditolak waktu daftar ke KFC. Jadi bayangin, ada 24 pelamar di KFC waktu itu. Ternyata yang diterima cuma 23, dan cuma dia aja yang gak keterima. Mungkin dengan alasan karena secara look dia kurang oke ya. Kan kalau perawakan Jack Ma itu kurus dan kurang oke kalau dia jadi pelayan di KFC. Mungkin salah satu pertimbangannya itu. Sehingga dia ditolak dari 23. Padahal kemungkinan itu kuotanya masih ada. Tapi sayangnya dia nggak lolos ya. Selain itu juga ujian yang lainnya adalah dia pernah 10 kali gagal masuk Harvard University di Amerika. Bayangin tuh. 10 kali, berarti dia gagal nyoba lagi ya. Berarti kayaknya yang namanya gagal itu udah jadi makanan sehari-hari aja gitu. Udah biasa aja ngadepin kegagalan. Tapi mungkin dia mulai cari peluang lain karena mungkin dia udah lihat ada potensi untuk dia masuk ke situ. Bukan berarti dia nyerah gitu ya. Jadi titik baliknya si Jack Ma ini ada di tahun 1996. Di mana waktu itu dia melakukan perjalanan pertama ke Amerika. Jadi tujuan perjalanannya ini sebenarnya adalah untuk bekerja sebagai seorang penerjemah. Dan di sana ternyata ia diperkenalkan dengan yang namanya internet. Karena di Amerika waktu itu mulai ada internet. Waktu itu mulai memiliki banyak manfaat dan mulai banyak diakses di Amerika. Salah satunya adalah untuk mengakses pembelian satu produk, misalnya di Amazon waktu itu yang paling terkenal ya. Akhirnya si Jack Ma ini punya ide, punya inisiatif, kenapa ini nggak dibawa ke Cina aja nih, si internet ini gitu. Karena dia sadar bahwa Cina itu punya potensi yang besar, potensi produk yang besar ya lebih tepatnya. Karena dia punya luas wilayah yang cukup besar, mungkin lebih besar dari Amerika. Tapi mungkin perputaran produknya hanya di dalam China saja, nggak keluar ya. Nah, akhirnya si Jack Ma inisiatif untuk bawa internet ke China. Dan dia mulai dengan perusahaan yang namanya China Page. Jadi ini adalah perusahaan internet pertama yang dia dirikan. Jadi China Page ini bertujuan untuk ngebantu perusahaan Tiongkok ngebuat situs web. Karena mungkin dulu belum banyak perusahaan Tiongkok yang memanfaatkan internet. Disinilah peluang yang dia lihat. Jadi dia mau coba untuk menawarkan internet ke perusahaan-perusahaan yang ada di Tiongkok. Tapi ternyata pas dia masuk, juga kompetitor pada masuk ya. Dan membuat persaingannya jadi ketat. Sedangkan si Jack Ma ini masih terbilang baru ya di bidang teknologi internet. Jadi dia mungkin udah ketinggalan sama yang pemain lama yang mulai masuk ke Tiongkok waktu itu ya. Karena cara nggak langsung waktu Jack Ma nyoba bawa internet ke Tiongkok atau Cina ini, kompetitor lain juga yang dari luar coba masuk ke Cina gitu ya untuk menawarkan jasa pembuatan website. Akhirnya si China Page ini gagal waktu itu, dia bangkrut. Akhirnya si Jack Ma gagal lagi nih, jatuh lagi nih. Tapi dia nggak nyerah di situ karena dia punya visi jangka panjang, yaitu bantu China atau Tiongkok supaya mengenal yang namanya internet dan bisa bikin China lebih maju dengan adanya internet. Karena ini sudah terbukti di Amerika gitu ya, sehingga si Jack Ma ini masih tetap optimis bahwa dia bisa ngebantu Tiongkok dengan internet.
Nah, jadi pada tahun 1999, si Jack Ma ini kepikiran untuk bangun yang namanya Alibaba Group bersama 17 temannya dengan mengumpulkan dana $60.000 dan mendirikan yang namanya Alibaba. Jadi Alibaba itu tujuan awalnya adalah untuk menciptakan marketplace bisnis to bisnis ya. Jadi jual beli produk di toko online. Ini tujuannya adalah untuk membantu perusahaan-perusahaan Tiongkok ngejual produknya ke pasar global. Karena produk Tiongkok balik lagi banyak berputar di negara itu sendiri ya, nggak keluar. Makanya ini peluang yang dilihat Jack Ma. Tapi ternyata nggak mudah ya, walaupun mungkin dia jadi marketplace pertama di Tiongkok. Karena mungkin juga orang-orang di Tiongkok belum teredukasi sama manfaatnya marketplace online ini ya. Karena mungkin masih terbiasa sama pasar-pasar konvensional, ke pasar-pasar tradisional ya. Akhirnya Alibaba ini juga ngalamin masa-masa sulit ya di tahun pertamanya. Jadi mereka itu nggak menghasilkan keuntungan di tahun pertama. Kemudian juga gaji karyawan sering terlambat. Dan juga perusahaan hampir bangkrut. Tapi karena kegigihannya, kecerdasannya, yang memang ketika mengalami masalah mereka bangkit lagi, belajar lagi, akhirnya bisa bikin Alibaba sampai sekarang ini bersaing sama marketplace besar di dunia. Dia bersaing sama Amazon, mungkin juga kalau di negara kita Shopee ya, ada Shopee, ada Tokopedia, semacam itu. Nah, jadi apa sih pesannya yang bisa kita pelajarin dari si Alibaba ini? Yang bisa kita pelajari adalah kita itu harus punya visi jangka panjang. Kenapa sih harus punya visi jangka panjang? Karena kalau kita punya visi jangka panjang, kita tuh pasti tahu ketika kita jatuh, kita tuh nggak boleh berhenti karena kita belum sampai di situ gitu. Jadi jatuh, coba lagi cari solusi yang lain. Lewat jalan A, nggak bisa, coba jalan B, jalan C, sampai bisa jalan terus ke tujuannya. Nah itulah pentingnya visi jangka panjang ya. Kan apalagi kalau sampai kita nggak punya visi itu lebih bahaya ya. Gimana kita mau gerak gitu ya, visinya aja nggak ada gitu. Ibaratnya kita di halte bus, mau naik bus, tapi kita nggak tahu busnya ini tujuannya kemana gitu, atau kita mau kemana dengan busnya gitu loh. Akhirnya kita cuma nunggu aja di haltenya, nggak kemana-mana gitu ya. Nah, itu pentingnya punya visi jangka panjang. Kemudian yang kita bisa pelajari adalah, ternyata kegagalan itu penting juga ya, untuk dialami setiap orang. Karena dari kegagalan kita bisa banyak belajar. Bahkan si Jack Ma ini menjadikan kegagalan itu sebagai guru. Karena memang Jack Ma nggak punya mentor waktu itu. Nggak punya mentor buat bangkit dari kegagalan-kegagalannya dia. Selain dia belajar dari kegagalan itu sendiri gitu ya. Ambil hikmah dari kegagalan. Coba deh kalau kita misalnya gagal, kita lihat lagi apa hikmah dari kegagalan itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa bangkit lagi, kemudian kita bisa bergerak untuk mencapai apa yang kita pengen ya, atau apa yang kita tuju. Itu tadi kisah Jack Ma yang mungkin bermanfaat untuk kita yang lagi dalam posisi nggak baik-baik aja, lagi di posisi jatuh, terpuruk, dan pengen bangkit lagi. Mungkin kita harus belajar dari kegigihan dan kecerdasannya si Jack Ma ya. Oke, sekian dari gue. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Kalau lo suka sama konten ini, klik subscribe, nyalain juga tombol notifikasinya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.